Halo guys, welcome back. It's me Jordi Aldian. Nah, di sini gua udah ada di bootnya Rendangpedia dan gua ditantang dikasih challenge sama Kanando buat food truck takeover. Nah, di sini gua akan memasak menggunakan bahan dari Rendangpedia itu sendiri. Terus nanti kita akan kreasikan menjadi pastel tutup Rendangpedia. Nah, gimana sih cara bikinnya? Seenak apa? Pokoknya jangan banyak basa-basi, let's go, let's get cooking. Nah, di sini gue mau ngenalin bahan-bahannya, bahan-bahan apa aja yang gue pakai. Nah, yang pertama, yang pastinya ada kentang. Nah, ini kentangnya udah gue rebus setengah matang, kemudian nanti bakal dimatengin lagi. Selanjutnya ada wortel yang dipotong kecil-kecil. Terus ada bawang bombay. Kemudian ada keju cheddar nanti buat campuran sama kentangnya. Kemudian ada margarin atau mentega, bebas kalian mau pakai apa aja. Terakhir ada mozzarella buat kita taruh di atasnya nanti kemudian kita torch. Dan yang paling penting ini dia, Rendangpedia. Nah, ini rendang praktis, enak yang udah pastinya. Dan kemudian bumbunya ada garam, ada lada, dan yang terakhir akan ada dikasih seasoning yaitu biji pala atau nutmeg. Oke, let's get cooking. Pertama gue mau langsung ada air yang udah gue panasin, jadi gue langsung mau manasin si kentang yang setengah matang ini, oke? Nah, ini kita masak dia sampai benar-benar empuk karena kita mau alusin. Kalau misalkan dia masih setengah matang nanti ada kentang yang keras. Jadi kita nggak mau kan kentangnya kayak gitu. Nah, kemudian sambil nunggu si kentangnya empuk, kita akan masak si ininya. Nah, ini kita masukin. Kalau misalkan kalian cuman punya pakai minyak biasa pun oke kok, nggak apa-apa. Nah, ini karena udah panas, kita langsung masukkan pertama bawang bombay. Kita masukkan bawang bombaynya, kita masak sampai layu dan wangi. Nah, jadi si bawang bombaynya ini fungsinya juga selain dia bumbu dasar basic, kalau misalkan dia dikaramelize dia nanti akan ada tekstur yang crunchy-nya dan juga ada rasa manisnya itu sendiri. Jadi kita mau ini benar-benar matang dan benar-benar terkaramelisasi. Nah, selanjutnya kita masukin si wortel yang udah kita potong kecil-kecil. Ini boleh kalian tambahkan sedikit garam biar ini ada rasanya sedikit. Tapi kalian harus ingat kalau nanti bumbu rendangnya pun udah ada rasanya. Jadi jangan banyak-banyak ngasih seasoningnya. Nah, saya mau tambahin sedikit air biar nanti biar si wortelnya sedikit empuk. Jadi biar nanti nggak begitu keras, airnya dikit aja. Nah, kalau misalkan udah, ini dia, kita tambahin si Rendangpedianya nih. Tuh, packagingnya rapi banget kan. Cakep juga ya Kanando, keren dah dia. Nah, ini karena dia masih di dalam sini, jadi kayak kita pencet-pencet aja. Karena ini empuk banget loh. Jadi nggak usah, ya kalau mau disuir lagi pun bisa. Kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Jadi nah, kalau misalkan sekiranya udah empuk, wortelnya kita masukin nih si rendangnya. Aduh, wangi banget ya. Wangi banget kelapanya ini beneran, sumpah dah. Ini selain main bola jago masak juga, heran. Keren ya dia. Nah, ini kalian campur rata. Duh, wangi banget sumpah dah.
Nah, diaduk rata dan jangan lupa kalian cobain kalau misalkan, tapi aku percaya sih ini rendangnya udah enak. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak seasoning. Begini juga udah cukup. Tumisan kita jadi, sekarang kita tinggal nungguin si kentangnya matang dan empuk. Nah, kentangnya udah matang dan empuk, kita langsung buat mashed potato-nya buat si pastel tutup. Nah, ini coba kita cek apakah dia sudah empuk. Nah, tuh kelihatan kan, kayak gue nggak perlu effort tenaga, tuh hancur kan. Nah, berarti ini udah empuk. Sekarang kita saring, kemudian bakal kita halusin. Nah, kemudian kita masukin ke mangkok sini. Nah, kita bakal hancurin di sini. Kalau kalian bingung ngancurin pakai apa, kalau kalian punya balon whisk bisa kalian pakai balon whisk ini buat ngancurin. Nah, kemudian kita tambahin, mumpung masih panas ya, kita tambahin margarin. Boleh margarin, boleh mentega, cuman kalau udah kalian masukin margarin, kalian harus make sure garamnya karena si margarin itu sendiri rasanya asin. Nah, ngincer creamy-nya tuh dari si ininya juga. Nah, kemudian pakai keju cheddar. Nah, kita parut aja. Sebanyak apa ya, dikira-kirain aja, karena jangan sampai keasinan. Nah, ini kita hancurin. Sampai nanti dia benar-benar halus. Nah, kemudian tambahin sedikit nutmeg atau biji pala bubuk. Dah, segitu cukup. Kemudian lada. Kemudian sedikit garam. Kemudian kita aduk lagi. Tadi ada yang kelupaan satu barang, yaitu adalah susu. Nah, kita pakai susunya buat dia bikin lembut lagi sih kentang yang tadi udah kita hancurin. Nah, ini kita tambahin. Sip. Kita tuang jangan terlalu banyak. Takutnya nanti kelembekan. Susunya ini tuh buat nambah creamy-nya itu sendiri dari si kentangnya. Nah, ini kita hancurin, kita campur bareng. Kalau misalkan ditanya, berarti ini mirip mashed potato. Ya mirip memang, karena pastel tutup basicnya adalah si mashed potato itu sendiri. Ini aku mau nambahin lagi. Nah, kalau teksturnya kayak gimana, kalau kalian bisa lihat kayak gini nih. Kayak setengah bubur gitu loh. Tuh, lembut, creamy, silky. Nah. Oke, kita punya bahan semuanya udah jadi. Sekarang tinggal kita plating. Nah, ini dia yang udah jadi si pastel tutupnya, yang basicnya mashed potato nih, bisa kalian lihat. Selembut ini, sesilky ini, dan se-creamy ini. Nah, terus kita punya ini dia. Campuran tadi, rendang pedianya yang udah kita masak sama onion dan juga sama carrot, sama wortel. Ini wangi banget sih beneran. Dan terakhir nanti atasnya kita kasih sama mozzarella. Oke, let's get plating. Oke, pertama kita masukin si mashed potato-nya di bawahnya. Nah, kayak gini nih. Kalian ratain. Nah, kalau udah rata, gantian masukin rendangnya. Nah, terus kita ratain juga.
Nah, kayak gini nih. Kemudian tutup lagi sama kentang. Kita ratain lagi nih. Terus sampai layer berikutnya juga kayak gini. Terus kemudian kalau misalkan kalian mau tambahin lagi boleh rendangnya lagi. Nah, ini ratain lagi. Terakhir kita masukin lagi. Kemudian kita potong mozzarellanya. Nah, terus kita parutin ke atasnya. Ini mozzarella emang lembut banget, jadi agak-agak susah-susah gampang nih marutnya. Sebenarnya kalau misalkan mau cepat melelehnya, enaknya sih di oven, pakai api atas. Nah, ini kita trot sampai kejunya melted. Oke, selanjutnya kita tambahin garnish dia itu parsley on the top biar ada ijo-ijonya gitu. Kemudian sedikit oregano boleh tambahin di atasnya. Nah, terakhir mau tambahin sedikit olive oil. Nah, ini dia. Yang kita buat udah jadi pastel tutup rendang Pedia. Let's go eating. Woi, Chef. Nah, Udah jadi aja nih, Chef. udah. Nah, dari tadi dicariin nih kemana, ngayap, mulu ngayap nih. Ini makanannya udah selesai semua nih. Tuh, Iya, udah tinggal dimakan doang. Cepet ini kan? udah tinggal santap aja nih. Tapi paling enak nih kalau kita makannya di atas. Oh, makan di atas sambil ngobrol-ngobrol Sambil kan ya? ngobrol-ngobrol nih. Oke. Kita ulik-ulik Chef Jordi. Oke, kita langsung cobain si pastel tutup rendang Pedia. Kita makan langsung di atas, oke? Halo, sekarang kita udah di atas nih, udah sama Chef Jordi. Nah, di sini ada hidangan apa nih, Chef nih? Bisa jelasin? Nah, ini kalau ini aku bikinnya pastel tutup rendang Pedia. Dari rendang Pedia. Iya. Wow. Kenapa, Chef? Kenapa masak pastel tutup rendang itu? Jadi kalau misalkan ngomongin pastel tutup tuh ada satu pengalaman, ada satu cerita. Ya itu dari Master Chef itu sendiri nih Kak. Ya, ya. Jadi memang saat itu tuh ada challenge di mana challenge-nya itu tuh kita tuh masak tuh bareng-bareng semuanya dari satu instruksi juri, dan saat itu tuh kita masaknya pastel tutup itu sendiri. Nah, yang selesai sampai tahap akhir itu adalah Jordi. Jadi berarti kalau teman-temannya ketinggalan ya otomatis kan udah beda nih. Kayak ada yang kurang-kurang. Nah, Jordi itu sampai terakhir menang. Cuman pada saat itu yang menyesalnya itu adalah ya namanya masak buru-buru, cepet-cepetan, kebanyakan naruh biji pala bubuk. Jadi rasanya tuh terlalu banyak biji pala di kentangnya. Tapi karena itu Jordi belajar, di pengalaman itu Jordi belajar dan sampai akhirnya bisa berani lagi masak pastel tutup sama
pakai rendang pedia gitu. Nah, tapi kalau dari kesulitan gimana sih? Itu kesulitannya, tingkat kesulitannya untuk bikin pastel tutup nih, biar penonton tuh bisa punya gambaran nih ketika dia masak ini sulit apa enggak nih? Sebenarnya nggak ada sulit-sulitnya sama sekali sih. Even menurut Jordi pun kayak ibu rumah tangga ya pasti bisa lah. Bisa. Karena basicnya tuh gampang banget nih Kak. Kayak kentangnya tuh dibikin mashed potato. Kita cuma modal kentang rebus, mentega atau margarin, kemudian susu dan seasoning. Sampai halus, selesai. Kemudian biasanya kita masak kayak kita mau bikin risol nih pakai ragut. Ada bawang bombay, wortel, kemudian biasanya daging cincang atau smoked beef. Tapi ini kita ganti sama rendang pedia, ini kita sulit-sulit. Jadi kita aduk dan nggak perlu takut kurang rasa karena kan memang rendang pedia itu udah rasanya udah kita punya. Jadi kita tinggal aduk aja orang dan jadi satu hidangan. Ya. Jadi kan kalau aslinya tuh kan pakai apa nih Chef? Aslinya kalau nggak pakai rendang tuh pakai apa? Pakai ini daging giling atau daging giling tambah smoked beef biasanya. Jadi memang modelnya tuh kayak kita bikin pastel biasa. Kan kalau pastel biasa kan kayak ada wortel, sayuran gitu. Nah cuman ada yang ditambahin sama daging cincang. Nah ini biar nggak ribet bikinnya, kita bikin pastel tutup. Jadi ya udah ditutup tuh semuanya. Kita bisa lihat. Jadi di dalamnya si dagingnya gitu. Oh. Nah, tapi penasaran nih, aku penasaran. Apa perbedaannya nih pastel tutup biasa atau dengan pastel tutup rendang nih, kita harus nyobain langsung nih. Mas, kalau kita cobain langsung. Boleh. Sambil kita makan, sambil kita ngobrol. Boleh, nih. Udah disendokin ya. Siap tuh. Nih, kita comot. Tapi sesuai protokol, sebelum makan kita harus Pasti dong, pasti. hand sanitizer. Hand sanitizer. Karena nanti ada komen-komen, nggak pakai protokol kesehatan. Kayak gitu lagi. Nah, Chef ini juga makan sih. Tapi biasanya gini Kak, kalau misalkan nggak tahu nih ya orang-orang di luar ya, tapi kalau Jordi pribadi, apa yang Jordi masak itu Jordi udah nggak semangat makan. Oh iya. Keblenger. Ibu saya juga gitu. Bener kan? Tuh, yang habis masak udah kayak kenyang sendiri, bener. Udah keblenger sama masakan sendiri. Oke. Kita coba ya pastel tutup rendang pedia by Chef Jordi. Wow. Sebenarnya ini kita bisa masaknya itu di oven lagi sih. Kita bisa oven lagi, contoh kayak udah ketutup gini, atasnya parmesan atau mozzarella, kemudian kita oven kurang lebih 10 sampai 20 menit. Jadi dalamnya panas dan kentangnya ke oven gitu, ada wangi rostinya, atasnya parmesan kering. Makan ya? Jadi kalau ngomong kita nggak ada oven bisa pakai toast gun tadi ya. Wah, pakai toast gun. Enak tuh. Enak Chef. Udah enggak ini sendiri. Enak dari benar. Ini enak benar. Ternyata rendang tuh masuk mana-mana ya. Nah, itu. Aplikasinya masuk banget. Terus kalau misalkan nih, pada nanya mungkin perbandingan daging sama si kentangnya gitu, itu sih preferensi kalian masing-masing sebagai chefnya, sebagai yang masak ibaratnya. Kalau kalian suka banyak dagingnya boleh, kalau misalkan mau banyak kentangnya juga boleh. Tapi kalau misalkan balik lagi, kayak misalkan kita ditanya, kalau misalkan harganya segini 50.000, pasti kita mau banyak dagingnya daripada kentangnya. Kayak ngapain makan kentangnya doang? Kita bisa beli sendiri di rumah. Nah jadi kalau misalkan kalian mau makannya yang bener-bener puas, boleh banyakin dagingnya itu sendiri, si rendang pedianya. Wah. Ini nih makan siang udah sih ini, sebelum latihan nih, ini bagus banget sih. Kentang, udah sama wortel, sayur, sama rendang. Udah makan siang nih, 4 sehat 5 sempurna. Nah kalau di sini si wortelnya juga Jordi sengaja masaknya tuh tadi pengennya crunchy. Jadi biar ada tekstur, karena kan kentangnya soft. Ya. Rendangnya juga soft. Biar ada yang crunchiness-nya jadi dari si wortel itu sendiri.
Ini kurang saus nih chef. Nah kurang saus nih kak. Pakai saus ini enak banget dah. Jangan pakai saus emang. Terus gini aja udah enak. Gini udah cukup. Kamu diaplikasiin jadi rasanya kayaknya masih masuk. Masih masuk ya. Soalnya ini kan sejenis juga kan, main layer juga kan kayak rasanya. Bisa juga. Atau kentangnya kalau misalkan nggak mau direbus, bisa pakai kentangnya dipotong biasa nih, bulat-bulat. Tapi kentangnya udah direbus, biar udah empuk. Habis itu taruh deh kentang, bechamel, rendang pedianya itu sendiri sampai ke atas. Jadi kayak kita bikin potato roti. Jadi dia di oven sampai matang, jadi kayak mac and cheese juga gitu, mirip-mirip. Pokoknya ini bisa dimasukin kemana aja lah. Iya. Tapi chefnya asal mulanya gimana sih bisa minatnya ke masak? Awal mulai deh, kenapa kok bisa ke masak gitu? Tujuannya papa tuh pemain bola dulunya. Dia pemain bola Persipasi juga kan Ando. Bekasi dong. Bekasi tahun 80-an lah dia. Dia kelahiran 67. Cuman saat itu papa tuh ada bisnis keluarga. Jadi dia nggak pernah ngajak Jordi untuk kayak, ayo ikut latihan bola. Cuman paling kayak, papa mau main bola nih sama temen-temen di lapangan sini. Kalau mau ikut. Nah, kenapa Jordi ikut? Cuman pengen apa coba banyak tukang jajanan. Oh, ya kok ada lagi main bola, ada Jajan, jajan sambil ngeliatin dia main bola. Nah, yang kenanya adalah di mama. Ketika pulang sekolah, mama tuh selalu ke dapur masak. Dan akhirnya Jordi ngeliat, bikin apa sih gitu. Dan akhirnya nyoba nih goreng-goreng segala macem. Sampai akhirnya kepikiran bahwa puncaknya tuh ketika bikin martabak mie. Oh iya, itu kan bekal semua umat lah itu. Kalau anak SD itu kalau bekalnya bukan martabak mie nggak keren. Iya, makanya. Cuman martabak mie, tapi yang bikin tuh kakak sepupu yang paling tua. Dan Jordi tuh cuman ngeliatin. Nah, 2 tahun habis itu ketika udah masuk kayak SD kelas 5-6, tiba-tiba kepikiran, coba bikin lah. Pas bikin dikasih lah coba makanan itu ke pembantunya asisten rumah tangganya nenek. Dan mereka responnya bilangnya enak. Ketika Jordi datang mereka mau lagi. Dari situ kepikiran kayaknya jadi chef seru deh gitu ke dapur. Dan ditambah lagi didukung sama mama dan papa kayak ya udah kalau emang sukanya kayak gitu ya udah jalan. Cuman emang papa mengharapkan anaknya jadi pemain bola juga kayak dia. Cuman kadang kayak aku ledekin kayak ya salah sendiri dulu kenapa nggak dibejelin main bola ibaratnya. Ya aku main bola sebatas cuman kayak di teman-teman komplek gitu, nggak yang profesional kayak dia. Ya udah habis itu disupport mama buat kuliah SMK Tata Boga, habis itu kuliah Tata Boga. Dia SMK Tata Boga, Kuliah juga Tata Boga juga. Nah, awal mula kan Chef Jordi ini kan dari jebolan MasterChef. Nah, bisa kepikiran ikut MasterChef tuh apa yang menginspirasi bisa aku pengen ikut nih MasterChef? Jadi tujuannya selain suka masak ya, itu apa yang men-trigger? selama kuliah tuh Jordi sering ikut lomba. Kalau misalkan mungkin teman-teman tahu ada salon kuliner, ada Sail Interfood. Jordi udah ikut lomba kurang lebih 5 kali tuh Pak. 4 kali, 5 kali. Sampai temen Jordi ngomong kayak, lu mau sampai kapan sih ikut lomba beginian gitu? Maksudnya ya udah tahu ritmenya. Contoh ritmenya tuh udah artian kayak kita bisa pilih kategorinya. Misalkan kategorinya ayam, kita bikin hidangan ayam dan kita latihan. Udah latihan, ntar sampai tempat, ya udah kita aplikasi apa yang udah kita latihan. Kan itu menurut dia kayak, ya tuh lu udah paham lah, lu udah ngerti. Coba sesuatu yang baru, kayak tuh audisi MasterChef lagi buka gitu. Dan Jordi emang kayak, iya sih pengen ikut, tapi gue takut, Jordi bilang gitu. Dan akhirnya teman-teman sekelas nguatin. Dan akhirnya memberanikan diri kayak, coba deh, isi formulir dulu. Kayak ibaratnya, ya belum tentu keterima masih Indonesia. Dan audisinya, lulus audisi Kota Bandung. Percaya nggak percaya, dan ternyata dipanggil. Audisinya di Bandung, di hotel.
Itu unik banget pagi-pagi berangkat. Hidangan pertama yang Jordi serve plating, tahap plating itu adalah mie Aceh. Ya Aceh. Wah langsung berat ya. Itu bikinnya inget banget di kosan, minjem kompor portable, minjem. Karena Jordi kan jarang masak di kosan kak. Jadi ya minjem sana sini, minjem pen, minjem semuanya. Sampai akhirnya ke sana. Selesai itu tahap berikutnya lolos, tahap berikutnya live cooking 1 jam di Bandung, masak steak marangi. Sate marangi. Tapi dibikin steak. Oh. Jadi daging maranginya dimarinate. Gitu. Nah itu mungkin bisa juga tuh kak, kayak ide kayak misalkan nanti kalau misalkan food truck gitu atau udah kakak punya restoran bisa tuh kayak daging biasa tapi dimarinate sama bumbu rendang. Jadi steak rendang, pedia. Boleh tuh steak Iya. rendang. Jadi cuma modal marinate sama bumbu rendang, yang penting bumbu rendangnya kerasa nge-punch banget rasa rendangnya. Marinate semalaman, udah besoknya tinggal disir. Atau enggak di sous vide dulu awalnya. Kalau misalkan nanti udah mulai bertahap gitu, di sous vide, masukin ke seal, di sous vide, nanti kan dia tender, tapi dalamnya udah ke masak kurang lebih 40 Tapi di sous vide menit. itu kan lama. Lama memang. Berapa jam sih? Kurang lebih kalau misalkan buat itu kayak sekitar 2 jam, 3 jam juga udah oke. Karena kan dagingnya memang nggak perlu yang gimana-gimana. Kita cuman pengen si bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Iya, iya. Dan steaknya ketika disir, itu matangnya masih perfectly cook gitu. Dan itu bisa, makanya kayak bikin steak marangi. Jordi pernah waktu lomba bikin kayak steak opor gitu. Ya, ya, ya. Empal yang putih. Steak opor. Steak opor gitu. Kayak ya dibikin gitu dan respon dari mereka itu bilangnya enak dan pakainya yang daging segini terus diikat dimarinate semalaman pakai bumbu putih santan besok pagi disir dan ternyata rasanya enak jadi rasa Indonesia gitu. Indonesia banget. Jadi sekarang emang kayak bikin menu mah gampang asal emang enak gitu. Ya, ya, ya. Yang penting tuh kan mau kita mau bikinnya gimana juga asal enak gitu. Asal enak dan bukan cuma buat nyoba-nyoba. Ya, jatuh. Nah, itu kan pasti banyak lah ibarat bukan dampak ya. Fase yang dilalui di MasterChef tuh. Nah, di fase-fase itu yang paling diingat tuh apa yang didapat dari MasterChef ketika udah jebol dari MasterChef tuh apa yang didapat? Setelah selesai dari MasterChef, yang didapat? Apa yang didapat dari? Pertama, followers banyak. Followers, oke. Terus dikenal orang. Ya. Itu percaya nggak percaya, sampai tukang nasi padang dekat rumah tuh sampai tahu. Even Jordi pakai masker kak, mereka sampai tahu. Terus ada pemasukan jajanan, duit jajan dari endorse. Endorse, ya. Tapi emang ya, jadi punya personal identity-nya kuat, jadi spesifik kan. Karena ya berarti Chef Jordi kan terkenal karena karya memasaknya. Itu yang paling penting kan. Memang yang penting harus berkarya terus sih. Ya. Biar orang nggak lupa. Karena memasak itu udah seperti membuat sebuah lukisan gitu. Bukan sebagai juru masak. Beda kan juru masak sama chef tuh kan. Kalau juru masak mah ya dia bikin udah jadi, ya penting mau enak nggak enak udahlah nih jadi lah. Makanya kalau Jordi prinsip masak tuh adalah untuk kebahagiaan orang yang makan. Nah, ya. Jadi ketika makan dia puas, ketika dia suka, nah kayak kita nyari pahala melalui masakan dan itu melalui passion juga yang kita lakuin gitu. Ya. Makanya seru kalau udah di dapur mah. Ya pasti kan. Benar nggak kalau misalnya nih kayak habis masak itu kita suka ngelihat orang yang makan. Iya memang. Pasti kan ngelihat kayak, wah gimana nih, habis nggak nih makannya? Nah, makanya kita sering nanya kan kayak kira-kira makanannya gimana, enak atau enggak, terus jujur aja gitu. Buat masukan kita juga, karena daripada kita bilang oh ya enak, jadi lebih seneng ketika dibilang ini tuh kurang ini, harusnya ditambahin ini dan bisa kamu gini lagi, ketimbang daripada yang kayak ini enak kok, enak banget ya, sampai kenyang. Tapi tidak pengennya tuh dia ngomong enak bukan kenyang. Iya, jadi kayak
ada masukan tambahan buat kita terus improve gitu. Biasanya juga kalau saya ya kalau ngelihat ketika saya lagi di food truck Di food truck. kan, biasanya tuh ngelihatnya sih kalau saya mah dari ini habisnya nih makannya. Udah Nah. sesimpel itu. Kalau nggak habis, udah jadi evaluasi. Ini antara kebanyakan atau ada yang salah pada makanannya. Atau dia kenyang gitu ya. Iya, iya. Heeh. Kalaupun misalnya emang dia nggak habis karena kenyang, dia minta take away harusnya. Ah ya, tapi ini Nah, nggak di take itu away. kalau misalnya nggak di take away, nggak habis berarti ada something Ada yang wrong, salah, ya, ada something apa wrong, sesuatu. benar. Makanya kayak sama sih kayak ada beberapa menu yang di awal kayak yang paling ini oglio lah, oglio Aglio olio. aku resepi pertama nggak gitu. Aglio olio aku itu benar-benar aglio olio pure, aglio olio pakai rendang abon yang udah di ini langsung udah di aglio aja. Oke.